Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faridatul Husna. Mari belajar matematika bersama sahabat matematikaku. Pada video sebelumnya, pada materi dimensi 3 kita sudah mempelajari tentang jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Ada baiknya untuk lebih memperdalam materi dimensi 3, marilah kita perhatikan pembahasan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, diketahui kubus ABCDFGH dengan M dan N berturut-turut adalah titik tengah FG dan BC, serta T adalah titik pada AM, sehingga NT tegak lurus AM. Jika panjang rusuk kubus 8 cm, maka panjang NT adalah, kita gambarkan dulu kubusnya di sini. M dan N berturut-turut adalah titik tengah FG dan BC. Ini ada FG, berarti di sini ada titik M di tengah-tengah. Kemudian di sini BC, ada titik N di tengah-tengah. T adalah titik tengah pada AM. Kita gambarkan dulu garis AM-nya. Ini adalah garis AM-nya. Untuk menarik tegak lurus, jadi T adalah titik pada AM sehingga NT tegak lurus AM. Untuk menarik tegak lurus dari N ke AM, maka ada baiknya kita buat bidang yang menghubungkan dari titik N ke garis AM. Kita hubungkan dari A ke N dan M ke N, maka kita dapatkan segitiga AMN di sini. Segitiga AMN di sini tegak lurus di N. Kemudian untuk menarik NT tegak lurus, kita tarik tegak lurus dari titik N ke AM. Kita dapatkan di sini titiknya adalah titik T. Maka NT di sini sebenarnya adalah jarak dari titik N ke AM. Saya pindahkan dulu gambarnya dengan posisi AM berada di bawah, sehingga NT tegak lurus dengan AM. Kita cari dulu ukurannya. MN di situ adalah rusuk dari kubus, maka panjangnya MN di sini adalah 8 cm. Kemudian AN, perhatikan AN di sini. Untuk menghitung AN, perhatikan segitiga dari yang bawah di sini, segitiga ABN. Ada segitiga ABN. Segitiga ABN di sini adalah segitiga siku-sikunya adalah di B. Maka untuk mencari AN, kita gunakan teorema Pythagoras, AB kuadrat ditambah dengan BN kuadrat. AB di sini karena panjang rusuk dari kubus adalah 8, sedangkan BN adalah setengah dari BC. BC adalah 8, maka BN-nya adalah 4. Berarti kita dapatkan akar 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kita peroleh akar 64 ditambah dengan 16. Berarti akar 80. 80 kalau kita jabarkan 16 kali 5, maka kita dapatkan di sini panjang AN adalah 4 akar 5. Berarti di sini adalah 4 akar 5. Nah, kemudian untuk mencari panjangnya AM, karena AMN di sini adalah segitiga siku-siku. Perhatikan di sini segitiga siku-siku, siku-sikunya adalah di N. Maka untuk mencari panjangnya AM, kita gunakan teorema Pythagoras, berarti AM sama dengan akar dari AN kuadrat ditambah dengan MN kuadrat. AN di sini adalah 4 akar 5, berarti 4 akar 5 kuadrat ditambah MN-nya adalah 8 kuadrat. 4 akar 5 kita kuadratkan, kita dapatkan 80. 8 kuadrat adalah 64. Maka kita dapatkan 80 ditambah 80 ditambah 64, kita peroleh akar 144. Kalau kita akarkan berarti sama dengan 12. Maka panjangnya AM di sini adalah 12. Nah, untuk menghitung panjangnya NT bisa kita gunakan perbandingan luas segitiga. Kalau kita gunakan alasnya adalah AM, maka tingginya adalah NT. Sedangkan kalau alasnya adalah AN, maka tingginya adalah MN. Nah, kita coret setengahnya, maka kita dapatkan NT sama dengan AN dikali MN dibagi AM. AN-nya di situ adalah 4 akar 5, MN-nya di sini adalah 8,
sedangkan AM-nya adalah 12. Kita sederhanakan 4 dengan 12 kita peroleh 3, maka kita dapatkan 8/3 akar 5. Berarti jawabannya panjangnya NT adalah 8/3 akar 5, maka jawabannya adalah A. Soal yang kedua, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 jika titik P terletak pada pertengahan HG, Q pada pertengahan HE, dan R pada pertengahan BC. Jarak dari titik P ke garis QR adalah, kita buatkan dulu kubusnya di sini. Titik P terletak pada pertengahan HG, ini garis HG, berarti di tengah-tengahnya ada P. Q pada pertengahan HE, ini adalah garis HE, di tengah-tengahnya ada titik Q. R pada pertengahan BC, berarti ini garis BC, di tengah-tengahnya ada titik R. Jarak dari titik P ke garis QR, kita buat dulu garis QR, kita hubungkan Q dengan R. Nah, untuk mencari jarak dari titik P ke QR, kita buat bidang yang menghubungkan P dengan QR. Kita hubungkan P ke Q dan P ke R, maka kita dapatkan segitiga PQR. Nah, untuk mencari jarak P ke QR, kita tarik tegak lurus dari titik P ke QR. Nah, misalkan di sini tegak lurusnya adalah P aksen, maka PP aksen di sini adalah jarak titik P ke garis QR. Nah, sekarang kita hitung panjangnya PP aksen, kita pindahkan dulu gambarnya dengan posisi QR di bawah, sehingga PP aksen tegak lurus dengan QR. Oke, ini tegak lurus. Nah, sekarang kita cari dulu panjangnya PQ. Perhatikan PQ. PQ perhatikan segitiga QHP atau HPQ. Nah, panjangnya HP setengah dari HG, karena HG-nya 6 maka HP-nya adalah 3. HQ setengah dari HE, HE-nya 6 berarti setengahnya adalah 3. Karena di sini 3, ini 3, karena siku-siku berarti panjangnya QP adalah 3 akar 2. Maka di sini PQ adalah 3 akar 2. Kemudian panjangnya QR. Nah, QR di sini sejajar dengan EB. EB ini adalah diagonal sisi. Nah, diagonal sisi dari kubus rumusnya adalah sisi akar 2. Nah, karena sisinya 6, maka panjangnya EB adalah 6 akar 2. Berarti QR di sini panjangnya adalah 6 akar 2. Nah, sekarang kita cari panjangnya PR. Apakah segitiga PQR ini segitiga siku-siku? Kita cari dulu panjangnya PR. Nah, panjangnya PR bisa dicari dari segitiga PQR atau dari titik P kita tarik ke bawah, memotong DC secara tegak lurus di tengah-tengah. Misalkan di sini adalah titik S, dari S saya hubungkan ke R. Kita dapatkan segitiga PSR. Segitiga PSR dengan tegak lurusnya di S. Panjangnya PS ini adalah rusuk dari kubus, berarti PS-nya adalah 6. Kemudian panjangnya SR, perhatikan di sini segitiga SRC. Nah, SC di sini setengah dari DC, karena DC-nya 6 berarti SC-nya setengahnya adalah 3. RC setengah dari BC, karena BC-nya 6 maka setengahnya adalah 3. Karena di sini 3, ini 3, maka di sini adalah 3 akar 2. Nah, dengan bantuan teorema Pitagoras kita bisa mencari panjangnya PR, berarti akar dari PS kuadrat ditambah dengan SR kuadrat. Akar dari PS-nya adalah 6 kuadrat, SR-nya adalah 3 akar 2 kuadrat. Berarti akar 36 ditambah dengan 18. Maka kita peroleh akar 54. 54 itu adalah 9 kali 6, berarti sama dengan 3 akar 6. Maka panjangnya PR adalah 3 akar 6. Nah, kalau kita perhatikan segitiga PQR ini bukan segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari panjangnya PP aksen, kita bisa menggunakan bantuan teorema dalil atau dalil proyeksi segitiga. Kita cari dulu panjangnya QP aksen. Nah, QP aksen sama dengan QP aksen di sini adalah hasil dari proyeksi QP ke garis QR. Maka sesuai dengan rumusnya,
QP kuadrat ditambah dengan QR kuadrat dikurangi PR kuadrat dibagi dengan 2 kali QR. Maka QP-nya adalah 3 akar 2 kuadrat ditambah QR-nya adalah 6 akar 2 kuadrat dikurangi PR-nya adalah 3 akar 6 kuadrat dibagi dengan 2 kali QR, berarti 2 kali 6 akar 2, berarti 3 akar 2 kuadrat itu adalah 18 ditambah 6 akar 2 kuadrat 72 dikurangi 3 akar 6 kuadrat 54 dibagi dengan 2 kali 6 akar 2, 12 akar 2. 18 tambah 72 90 dikurangi 54 berarti 36 per 12 akar 2. Kita sederhanakan 36 dengan 12 3, kita dapatkan 3 per akar 2. Kalau kita rasionalkan, kita kalikan akar 2 per akar 2, kita dapatkan 3 akar 2 per 2. Berarti panjangnya QP aksen adalah 3 per 2 akar 2. Nah, dengan bantuan Pythagoras maka kita bisa mendapatkan panjang dari P aksen. Perhatikan segitiga dari P aksen, maka panjang PP aksen sama dengan akar dari QP kuadrat dikurangi dengan QP aksen kuadrat. QP-nya adalah 3 akar 2 kuadrat dikurangi dengan QP aksennya adalah 3 per 2 akar 2 kuadrat. Jadi kita dapatkan, ini kita kuadratkan 18, 3 per 2 akar 2 kita kuadratkan, kita dapatkan 9 per 2. Maka kita samakan penyebutnya, berarti ini 36 dikurangi 9, maka kita dapatkan 27 per 2. 27 di sini adalah 9 kali 3 per 2, berarti kalau kita rasionalkan kita dapatkan 3 akar 3 per akar 2. Kalau kita rasionalkan, kita kalikan akar 2 per akar 2, maka kita peroleh 3 akar 6 per 2. Jadi panjangnya atau jarak titik P ke garis QR adalah 3 per 2 akar 6, maka jawabannya adalah A. Kita masuk soal yang ketiga. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Jika titik P berada pada perpanjangan HG sama dengan GP, maka jarak G ke garis AP. Kita gambarkan dulu kubusnya di sini. Panjang rusuknya adalah 2A, titik P pada perpanjangan dari HG sama dengan GP. HG sama dengan GP, berarti panjangnya GP sama dengan panjangnya HG. Karena HG-nya adalah 2A, maka GP-nya juga 2A, berarti kita tarik panjangnya dari titik G ke P sepanjang 2A. Nah, jarak titik G ke garis AP, kita gambarkan, ini adalah garis AP-nya. Nah, jarak titik G ke garis AP. Nah, untuk mempermudah, kita buat dulu bidang yang menghubungkan titik P, titik G ke AP. Saya tarik dulu dari H ke G, kemudian dari H ke A. Maka kita dapatkan di sini bangunnya adalah segitiga AHP, di mana AHP di sini adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya adalah di H. Untuk menarik garis tegak lurus dari G atau mencari jarak G ke AP, berarti kita harus menarik tegak lurus dari titik G ke AP. Kita tarik tegak lurus, misalkan di sini tegak lurusnya di sini kita peroleh G aksen. Nah, maka G aksen ini adalah jarak titik G ke AP. Nah, saya pindahkan dulu gambarnya dengan posisi AH-nya berada di bawah. Berarti di sini adalah AH, kemudian di sini H, titik G, titik P. Nah, untuk mencari tegak lurusnya dari G ke P, berarti kita tarik tegak lurus. Nah, kita dapatkan di sini G aksen. Nah, kita cari dulu panjangnya AH.
panjangnya AH karena di sini adalah 2A, berarti sisi akar 2, maka panjangnya AH adalah 2A akar 2, sisi akar 2. Kemudian karena HG-nya di sini adalah 2A, PG-nya atau GB juga 2A, maka panjang secara keseluruhan di sini adalah 4A. Kemudian panjangnya PA bisa kita cari dengan teorema Pythagoras. Nah, kita cari dulu panjangnya PA dengan teorema Pythagoras dari segitiga AHP. Maka kita dapatkan panjangnya PA sama dengan akar dari PH kuadrat ditambah dengan HA kuadrat. Maka kita peroleh PH-nya adalah 4A kuadrat, HA-nya adalah 2A akar 2 kuadrat. Berarti kita dapatkan 4A kuadrat, maka 16A kuadrat ditambah dengan 2A kuadrat, berarti 4 kali 2 8A kuadrat. Maka kita peroleh di sini adalah akar 24A kuadrat. 24 itu 6 kali 4 kali A kuadrat, maka kita peroleh 2A akar 6. Maka panjangnya PA adalah 2 akar 6. 2A akar 6. Nah, perhatikan di sini ada dua segitiga yang saling tegak lurus, dua segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang besar adalah segitiga AHP, kemudian segitiga siku-siku yang kecil adalah segitiga PGG aksen. Perhatikan di sini ada segitiga AHP dan ada segitiga PGG aksen. Dari segitiga AHP untuk mencari nilai sin dari P, nah, sin dari P berarti sin adalah perbandingan depan dengan miring. Sisi depannya adalah A, sisi miringnya adalah AP. Berarti kita dapatkan AH per AP. Nah, dengan perbandingannya sama, kita bisa mencari nilai sin dari segitiga PGG aksen. Kita cari P aksen di sini, sisi miringnya adalah PG, sisi depannya adalah GG aksen, maka kita dapatkan depan per miring demi GG aksen per PG. Nah, maka untuk mencari panjang dari GG aksen, kita kalikan silang AH dikali PG sama dengan AP dikali dengan GG aksen. Maka kita peroleh GG aksen sama dengan AH dikali PG dibagi AP. AH kita dapatkan tadi 2A akar 2, PG-nya adalah, ini adalah PG 2A, PG-nya adalah 2A, AP-nya adalah 2A akar 6. Maka kalau kita sederhanakan, kita coret 2A di sini, akar 2 dengan akar 6 kita dapatkan akar 3. Maka kalau kita rasionalkan 2A per akar 3 kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Berarti kita dapatkan 2A akar 3 per 3. Nah, jadi jarak titik G ke garis AP adalah 2A akar 3 per 3. Maka jawabannya adalah D. Soal yang keempat, diketahui bidang 4 beraturan TABC dengan panjang sisi 6 cm. Jarak dari titik T ke ABC adalah, kalau disebutkan di soalnya di sini bidang 4 beraturan TABC, maka TABC ini dibangun dari 4 bidang yang semua ukurannya sama. Jadi ABC ini merupakan segitiga yang ukurannya sama, berarti segitiganya adalah segitiga sama sisi. Maka demikian pula sisi-sisi tegaknya semuanya adalah segitiga sama sisi. Jadi ukurannya semuanya sama. Misalkan ini adalah gambarnya, bangun yang terbentuk. Jadi semuanya ukurannya di sini 6 cm. Nah, untuk mencari jarak titik T ke ABC berarti sama dengan kita mencari jarak dari puncak ke alas. Nah,
Caranya bagaimana? Berarti kita harus menarik tegak lurus dari puncak ke alas. Nah, tegak lurusnya berada di mana? Maka langkah yang pertama kita tarik garis tinggi dari titik A. Di sini kita tarik garis tingginya. Kemudian dari C juga sama, kita tarik garis tinggi. Dari B juga sama, kita tarik garis tinggi. Kita dapatkan perpotongan 3 garis tinggi di sini posisinya. Nah, dari sini kita tarik garis dari titik T ke perpotongan garis tinggi dari segitiga ABC. Nah, misalkan di sini kita dapatkan perpotongannya di sini adalah T aksen. Berarti T aksen ini adalah jarak dari titik T ke bidang ABC. Nah, otomatis TT aksen ini pasti tegak lurus. Sekarang di sini ada segitiga ATT aksen. ATT aksen di mana tegak lurusnya adalah di T aksen. Berarti kita tinggal mencari panjang dari T aksen. Panjangnya AT karena di sini segitiganya adalah sama sisi semua, berarti panjangnya adalah 6. Nah, AT aksen. AT aksen di sini apakah setengah dari AP? Nah, AT aksen ini bukan setengah dari AP, tapi dia mempunyai perbandingan 2:1 ya. Jadi AT aksen panjangnya adalah 2/3 dari garis tinggi, 2/3 dari AP. Maka kita cari dulu panjangnya AP dari segitiga APB. Saya ambil segitiga APB. Maka untuk mencari panjangnya AP, nah segitiga APB di sini tegak lurusnya adalah tegak lurus di P. Maka untuk mencari panjangnya AP berarti sisi miringnya adalah AB, maka AB kuadrat dikurangi dengan BP kuadrat. AB-nya di sini adalah 6. Berarti 6 kuadrat dikurangi BP karena setengah dari BC, BC-nya adalah 6, maka BP-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat. Maka 36 dikurangi dengan 9, kita peroleh akar 27. Akar 27 itu 9 kali 3, berarti kita dapatkan 3 akar 3. Ini AP-nya. Karena AT itu 2/3 dari AP, berarti 2/3 dari 3 akar 3. Maka kita sederhanakan 3 akar 3-nya kita coret, kita peroleh, berarti panjang AT aksennya adalah 2 akar 3. Jadi dengan bantuan Pitagoras kita dapatkan dari segitiga ATT aksen, kita dapatkan panjang dari TT aksen sama dengan akar AT kuadrat dikurangi dengan AT aksen kuadrat. AT-nya adalah 6, berarti 6 kuadrat, AT-nya adalah 2 akar 3, berarti 2 akar 3 kuadrat. Berarti kita peroleh 36 dikurangi dengan 12, maka kita dapatkan akar 24. 24 itu adalah 4 kali 6, maka kita peroleh 2 akar 6. Jadi jarak titik T ke ABC adalah 2 akar 6, maka jawabannya adalah A. Soal yang kelima, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Titik K terletak pada perpanjangan rusuk DA dengan perbandingan KA banding KD sama dengan 1:3. Jarak titik K ke BDAF kita gambarkan dulu kubusnya di sini. Kemudian titik K terletak pada perpanjangan DA, ini DA, berarti DA ini kita perpanjang ke depan sehingga perbandingan KA dan KD 1:3. Artinya kalau KA-nya di sini 1, maka KD-nya ini 3 bagian. Jadi kalau saya buat garis misalkan di sini, nah KA-nya ini 1, KD-nya adalah 3 bagian. Jadi dari K ke D ini 3 bagian, 1, 2, 3. Nah, jadi KA-nya di sini otomatis setengah dari AD. Nah, kemudian kita buat dulu bidangnya BDAF. Ini adalah bidang BDAF-nya. Untuk mencari jarak titik K ke BDAF cukup kita mencari jarak titik K ke BD karena ini terletak pada satu bidang. Nah, berarti
kita buat bidang yang menghubungkan K dengan BD. Saya teruskan dari A ke D, kemudian B ke K, dan B ke D. Kita dapatkan bidang di sini segitiga KBD, segitiga KBD, di mana alasnya adalah KD, tingginya adalah AB. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini, AB dengan AD ini saling tegak lurus. Maka KD di sini alas, tingginya adalah AB. Nah, selanjutnya untuk mencari jarak titik K ke BDAF berarti kita tarik tegak lurus dari K ke BD. Maka misalkan kita dapatkan di sini KK aksen, berarti KK aksen ini adalah jarak dari titik K ke bidang BDAF. Saya pindahkan dulu gambarnya di sini. Nah, ini adalah segitiga KBD. Kemudian tadi KA posisinya berada, titik A berada pada KD dengan AB tegak lurus dengan KD. Nah, ini saling tegak lurus. KD-nya alas, AB-nya adalah tinggi. Kemudian KK aksen juga tegak lurus dengan BD. Sekarang dengan bantuan segitiga, perbandingan luas segitiga, maka kalau kita menggunakan luas dari setengah, kita gunakan alasnya adalah BD, maka tingginya adalah K aksen. Kalau alasnya adalah KD, berarti setengah dari KD, maka tingginya adalah AB. Kalau setengahnya kita coret, maka KK aksen sama dengan KD dikali AB dibagi dengan BD. Nah, KD, panjangnya KD di sini adalah 8, ini 4, maka panjangnya KD di sini totalnya adalah 12. AB, nah panjangnya AB adalah panjang dari tusuk, berarti panjangnya AB adalah 8. Nah, sekarang kita cari dulu panjangnya dari BD. PD di sini adalah diagonal sisi, berarti panjangnya adalah sisi akar 2. Maka panjang dari BD di sini adalah 8 akar 2. Kita sederhanakan 8 dengan 8 kita coret, maka kita dapatkan 12 per akar 2. Kalau kita rasionalkan, kita kalikan akar 2 per akar 2, maka kita dapatkan 12 per 2 akar 2, atau kita peroleh 6 akar 2. Berarti jarak dari titik K ke bidang BDAF adalah 6 akar 2 cm. Maka jawabannya adalah E. Itu tadi beberapa soal tentang dimensi 3. Mudah-mudahan bisa lebih memperdalam materi tentang dimensi 3. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.